Status KIP digital tidak berlaku atau belum padan dengan DTKS, apakah masih bisa diaktifkan atau digunakan? Bagaimana solusinya? Simak informasi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gue Rahman. Di video kali ini kita kembali membahas tentang program Indonesia Pintar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol like dan komen juga jika ada pertanyaan, dan bantu share informasi ini agar semakin banyak teman-teman kita yang mengetahui informasi mengenai KIP digital yang tidak berlaku, apakah bisa digunakan atau diaktifkan kembali atau tidak. Oke, kita langsung saja teman-teman ya, lanjut ke pembahasannya. Jadi ini merupakan salah satu contoh, salah satu peserta penerima PIP, di mana sebelumnya kartu PIP-nya itu atau KIP digitalnya seperti ini tidak berlaku atau belum atau tidak terdata di DTKS tahun 2022. Jadi ini merupakan peserta yang mengalami KIP digitalnya tidak berlaku. Ternyata teman-teman ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa KIP digital ini tidak berlaku. Jadi teman-teman mungkin saja teman-teman yang menonton video ini adalah salah satu dari banyak peserta yang mengalami hal tersebut. Jangan lupa simak informasinya agar teman-teman bisa mengetahui apa saja sih penyebabnya dan bagaimana solusinya agar KIP digital ini bisa digunakan kembali. Baik teman-teman ya, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya mengenai status PIP yang tidak berlaku. Apakah masih bisa digunakan atau diaktifkan kembali? Jangan lupa simak penjelasannya sampai selesai. Tetapi sebelumnya saya mau memberikan dulu informasi bagi teman-teman yang mungkin tidak mengetahui status KIP digitalnya sekarang. Bisa langsung buka pip.kemdikbud.co.id. Setelah dibuka, teman-teman langsung saja fokus ke bagian cari penerima PIP. Masukkan NISN, kemudian NIK, serta hasil perhitungannya di kolom ini, dan langsung klik cek penerima PIP. Nah, di situ akan keluar hasil pencariannya. Ketika teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP, maka akan muncul apakah status PIP-nya berlaku atau tidak. Oke, kita langsung ya kembali ke pembahasannya. Nah, ini dia teman-teman salah satu siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP di waktu SMP. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini dia waktu SMP, dia statusnya tidak berlaku. Jadi tahun 2023 siswa ini tuh masuk SMK dan pas dicek ternyata di sini tuh tidak berlaku, dan di SMK-nya itu diminta untuk melampirkan kartu KIP-nya. Jadi dia tetap melampirkan kartu KIP-nya meskipun statusnya tidak berlaku. Nah, kita akan cek sekarang apakah siswa ini udah berlaku atau tidak. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, namanya di sini Ika Sofiana, kemudian di sini juga Ika Sofiana di nominasi, dan SMP, kemudian ada di Kecamatan Bantaeng. Nah, di sini statusnya tidak berlaku karena belum atau tidak terdata di DTKS 2022. Padahal teman-teman siswa ini terdata di DTKS. Kira-kira apa penyebabnya sehingga siswa ini keterangannya tidak terdata? Teman-teman wajib mengetahuinya. Kenapa banyak dari teman-teman yang tidak berlaku? Dikarenakan ada kesalahan data. Jadi teman-teman pastikan data-data yang teman-teman masukkan di sekolah itu sesuai dengan data yang teman-teman yang ada di Dukcapil. Karena ketika terdapat perbedaan, maka itu bisa menjadi penyebab kartu KIP digital teman-teman tidak terbaca. Jadi teman-teman siswa ini tuh nama lengkapnya Ika Sofiana J, di sini ada J-nya. Kemudian di DTKS itu namanya ada teman-teman Ika Sofiana J. Oke, Ika Sofiana J. Tapi
ternyata di sekolahnya atau yang diinput di Kemdikbud atau di Dapodik itu hanya Ika Sofiana, sehingga mempengaruhi datanya itu tidak atau belum terdata di DTKS karena nama di Dapodik dan di DTKS itu berbeda. Jadi solusinya seperti apa? Teman-teman bisa langsung menghubungi sekolah ketika datanya yang tidak tepat ya. Tetapi teman-teman ada juga beberapa di sini keterangannya belum padan dengan DTKS. Artinya ada kesalahan data teman-teman, entahkah itu dari nicknya atau nama orang tuanya ada yang salah atau nama teman-teman sendiri itu yang kurang. Jadi pastikan lagi penyebabnya. Nah, jadi teman-teman yang mengalami hal seperti ini bisa memastikan lagi apa yang menjadi penyebabnya kenapa tidak berlaku. Jadi salah satu di mana teman-teman bisa mengecek itu berdasarkan keterangannya seperti ini, belum atau tidak terdata di DTKS 2022. Nah, tahun itu kita cek di DTKS, namanya ada teman-teman, hanya saja ada J. Itu kenapa bisa berbeda orang, padahal orang yang sama. Nah, alhamdulillahnya teman-teman, saya akan buktikan bahwa status skip tidak berlaku itu bisa berubah jadi berlaku atau aktif kembali, dan teman-teman bisa mendapatkan PIP lagi ketika teman-teman melakukan hal ini. Nah, kita coba ya memperlihatkan si Ika Sofiana J ini. Kita cek karena sekarang dia itu sudah siswa SMK, udah mau naik kelas 2, dan ini dicek itu pada saat akan melanjutkan pendidikan ke SMK. Nah, untuk siswa ini teman-teman sudah saya masukkan desainnya, kemudian nicknya serta hasil perhitungannya. Langsung saja kita klik cek penerima di pojok bawah. Ini dia teman-teman hasil pengecekan terbarunya untuk tahun 2024 ini. Jadi statusnya sudah berubah berlaku. Bisa dilihat teman-teman, ini dia namanya Ika Sofiana tahun 2021, kemudian ini tahun 2024. Bisa dilihat ya namanya Ika Sofiana J seperti yang saya jelaskan tadi. Waktu SMP kenapa di sini tidak berlaku dan keterangannya itu belum atau tidak terdata di DTKS 2022 dikarenakan namanya sebenarnya itu Ika Sofiana J, tapi di Dapodik itu namanya Ika Sofiana saja, sehingga itu yang menyebabkan kenapa status PIP-nya itu tidak berlaku. Tetapi bagaimana bisa berlaku kembali pada saat mau memasuki SMK teman-teman? Meskipun kartu KIP-nya ini tidak berlaku, dia tetap melampirkan ke sekolah barunya, dan pada saat dilakukan pengecekan ternyata dia terdaftar kembali mendapatkan PIP. Ini dia di sekolah barunya untuk tahun penyaluran 2024 Ika Sofiana SMK Negeri Bantaeng, kemudian wilayahnya dan banknya itu BNI, di mana sebelumnya itu BRI karena masih SMP, sekarang berubah menjadi BNI, dan status rekeningnya itu belum aktivasi karena baru saja diketahui teman-teman. Jadi setelah penerimaan rapor, saya iseng-iseng cek dan ternyata dia terdaftar. Jadi apa langkah berikutnya ketika terdaftar? Harus melakukan aktivasi rekening di bank penyalur sesuai bank yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa menghubungi wali masing-masing untuk melakukan konfirmasi. Jadi biar walinya yang konfirmasi ke pihak sekolah dan meminta untuk memberikan surat keterangan aktivasi ke bank agar teman-teman bisa melakukan aktivasi rekening. Itu dia teman-teman informasi mengenai kartu KIP digital yang tidak berlaku berubah menjadi berlaku. Nah, teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, semoga bisa diaktifkan kembali agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan PIP kembali. Karena bantuan PIP ini betul-betul diberikan kepada siswa yang kurang mampu atau rentan miskin untuk membiayai biaya pendidikan agar tidak putus sekolah. Jadi teman-teman yang mengalami hal yang sama silahkan tulis di kolom komentar serta asal daerahnya dan apa saja yang teman-teman sudah lakukan agar KIP digitalnya bisa aktif kembali. Nah teman-teman, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.